Saudaraku, menemani kita mengawali pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus. Pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dan bagi kita pada saat ini saya akan bacakan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu biarlah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik mengawali hari kami dengan seturut kepada firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami meminta penyertaan kuasa Roh yang kudus. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Saudaraku, dalam nas kita pada saat ini Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa jikalau ada perselisihan di antara mereka, janganlah mereka mencari keadilan dengan orang yang berada di luar jemaat itu. Karena hal itu hanya akan memalukan dan merugikan jemaat Korintus itu sendiri. Karena sebenarnya jemaat itu sendiri mampu menyelesaikan perselisihan dan masalah yang ada di antara mereka. Sehingga Paulus katakan pada ayat yang ke-9, janganlah sesat. Karena apapun latar belakang mereka, masa lalu mereka sebelum mereka bertobat, sebelum mereka mengenal Yesus, itu janganlah menjadi alasan perselisihan di antara mereka. Namun apapun masa lalu mereka yang telah terjadi seperti dikatakan pada ayat yang ke-9 pada nas kita pada hari ini, setelah mereka bertobat, setelah mereka disucikan, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Yesus, mereka diharapkan jangan kembali lagi pada hidup mereka yang lama itu, yang menyesatkan dan juga merugikan mereka. Saudaraku sekalian, masing-masing kita pun memiliki masa lalu. Sebelum kita mengenal betul siapa itu Yesus, bahkan sebelum kita mengetahui apa yang kita lakukan itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Dan sekarang setelah kita mengenal Yesus, setelah kita tahu apa yang kita lakukan itu salah dan tidak seturut dengan firman Tuhan, kita diharapkan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita di masa lalu kita, di dalam nama Yesus kita telah disucikan. Di dalam nama Yesus kita telah dikuduskan, dan di dalam nama Yesus kita telah dibenarkan ketika kita benar-benar bertobat. Sehingga siapapun kita di masa lalu kita, sebesar apapun kesalahan dosa yang telah kita lakukan, ketika kita bertobat, ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, maka kita diberikan pengampunan. Karena itu, janganlah kita kembali ke dalam hidup kita yang lama di saat kita belum mengenal Yesus, di saat kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan itu adalah salah dan tidak seturut dengan firman-Nya. Dan juga saudaraku, pada saat ini kita diingatkan bahwa jikalau kita ingin mencari keadilan, maka kita harus juga melakukan hal-hal yang adil terhadap semua orang tanpa memandang dia di masa lalunya
tanpa memandang latar belakangnya, karena ketika dia bertobat dan memohon pengampunan Tuhan, maka semua orang sama di hadapan Allah. Sebab itu seperti dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-22, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sehingga apapun yang telah terjadi di masa lalu kita akan mendapatkan keadilan bersama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati